Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai cegah delay diagnosis pada kasus tuberkulosis, masih bersama Dr. Eni Nugraheni, Magister Biomedik, dan juga Dr. Elsa Kevitasari. Pemirsa di rumah, perlu kita ketahui bahwa data menunjukkan bahwa pasien TB ini yang terlambat diagnosis tentunya ya, memiliki dampak lebih besar untuk menularkan kuman TB ini kepada masyarakat. Bayangkan saja ketika satu orang yang terlambat terdiagnosis, dia berinteraksi langsung dengan orang sekitar lebih dari 10 orang, bayangkan setahun itu bisa berapa orang yang terserang penyakit ini. Jadi memang harus saling menjaga, dok ya. Ini kalau kita berbicara perihal bakteri ini, dok ya, itu untuk bertahan di ruang terbuka, itu berapa lama sih, dok? Oh ya, kalau bakteri Mycobacterium tuberculosa ini memang agak unik ya, tetapi berdasarkan referensi dia mudah mati jika berada di udara terbuka dan terkena sinar matahari langsung atau ultraviolet. Jadi disarankan rumah-rumah yang ada penderita TB mungkin untuk menghindari transmisi TB, rumahnya tuh harus ventilasinya baik sesuai dengan standar yang ada di Kemenkes. Kalau saya tidak salah, setiap satu orang itu harus memiliki jendela berapa meter persegi gitu, atau rumah dengan luas sekian harus memiliki ventilasi sekian meter persegi, dan setiap hari itu harus dibuka pada pagi hari supaya sinar matahari masuk. Nah, ada panduan untuk membuang dahak pada pasien-pasien TB supaya tidak menularkan yang lain. Kalau di luar rumah, dia disarankan untuk dikubur di bawah tanah. Karena kalau kita buang dahaknya sembarangan, dia akan bisa menularkan ke dropletnya, itu bisa menyebar ke sekitarnya. Kalau di dalam rumah, disarankan dimasukkan ke dalam toilet dan langsung disiram. Terutama yang ada darahnya ya, itu berarti kan suspek TB-nya tinggi banget gitu. Nah, seperti itu. Dan dengan kuman yang ada di dalam ruangan yang lebih lembab, dengan ventilasi yang tidak baik, pencahayaan juga tidak baik, dia akan bertahan lebih lama. Jadi sangat memungkinkan kalau di kamar kita berinteraksi orang-orang itu saja, atau di kosan, misalnya kosan yang tidak ada jendela, tidak ada ventilasi, ber-AC terus 24 jam, itu lebih mungkin untuk bertahan lebih lama di dalam ruangan itu. Ini mengkhawatirkan sekali, dok ya, ketika kita punya kamar kita tertutup, betul, nggak ada langsung matahari, ini beresiko juga ketika terkena TB tadi, dok ya. Tapi sepertinya Dr. Elsa nih, dok ya, punya pertanyaan juga, dok, untuk Dr. Eni. Mungkin yang banyak di masyarakat ya, dok, jadi kan karena dilema yang stigma bahwa ini sangat menular, jadi ada kayak ketakutan naik transportasi umum, naik kendaraan umum seperti pesawat, bis, dengan kalau kita kan memang jangkauan dari kota ke kota lumayan memakan waktu yang panjang. Jadi apakah memakai masker itu harus setiap saat, dok, di dalam kendaraan umum? Iya. Seperti itu, dok. Sebenarnya pola yang ditinggalkan oleh COVID itu bagus untuk diteruskan. Ketika kita berada di lingkungan terbuka dengan orang yang cukup banyak dan tidak kita kenali faktor resiko penularan, itu sangat baik masker masih dipakai. Misalnya teman-teman ke transportasi umum, atau kalau kita di rumah sakit, di puskesmas, dan saya juga kalau praktek beberapa masih menggunakan masker, itu pencegahan yang cukup baik kita teruskan gitu. Kemudian yang kedua, kebiasaan baik yang lain itu cuci tangan. Nah, cuci tangan itu sekarang mungkin kalau itu udah menjadi kultur di rumah, dan kita sendiri begitu masuk rumah langsung cuci tangan, ganti pakaian yang bersih itu sebelum masuk ke daerah kamar pribadi gitu, itu sesuatu budaya yang baik. Jadi dipertahankan, itu tidak ada masalah karena itu kan sifatnya preventif ya, pencegahan. Dan kalau kita meriksa pasien TB dengan jarak periksa pasien 1-2 meter, itu sangat memungkinkan untuk terjadi transmisi karena droplet, apalagi dia batuk. Jadi kita diajarin ya, Dr. Elsa, gimana cara melakukan pemeriksaan pada pasien-pasien yang suspek ada penularan di infeksi. Nah, yang kita sebutkan tadi sebenarnya kayak pencahayaan, kelembaban, dan seterusnya, itu sebenarnya secara tidak langsung juga mencegah infeksi bakteri dan virus yang lain gitu. Jadi jamur juga kalau dengan
cahaya matahari kan dia juga tidak lembab, dia tidak mudah untuk bertumbuh gitu, kecuali bagian sporanya yang memang dengan matahari itu tidak bisa mati gitu. Jadi menurut saya pemakaian alat pelindung diri sederhana seperti masker itu diteruskan dok, terutama kita ini berpeluang sangat tinggi untuk terinfeksi gitu. Sebenarnya pola hidup sehat yang diterapkan pada masa COVID itu sebaiknya tetap diterapkan. Iya, sangat baik. Tubuh kita juga untuk betul, iya. Lagi dok, saling kita dokter. Oh iya baik, saya teruskan izinnya. Hilang slide-nya. Ini dok, sebelum masuk ke salindia sedikit dok ya. Untuk menggunakan hand sanitizer itu apakah cukup ampuh juga dok untuk membunuh bakteri dari TB ini dok? Iya, kalau tuberkulosis sepertinya belum, karena itu khusus untuk lebih ke virus. Virus juga mungkin tidak 100% mati pakai hand sanitizer, lebih baik semuanya itu dengan cuci tangan, pakai sabun, dengan air yang mengalir. Itu yang lebih efektif kalau kita menggunakan hand sanitizer. Baik, nah ini penularannya ya mungkin tidak terlalu jelas, tetapi pada intinya itu tentu saja dari droplet yang kemudian dikeluarkan atau secara batuk, bersin dan seterusnya itu dengan di sekitar kita. Jadi ini bisa menularkan kurang lebih 10 sampai 15 orang per tahun yang bisa ditularkan. Nah, kalau kita lihat dari referensi yang dimiliki Kemenkes, kalau bicara itu kita bisa mengeluarkan sampai 210 partikel. Itu bicara aja gitu ya, bicara. Terus kalau batuk itu bisa sampai 3.500 partikel, dan kalau bersin itu bisa sampai 1 juta partikel. Jadi kalau bersin itu makanya ada adab, harus ditutup. Bahkan kita di Muslim juga seperti itu. Dan menutupnya itu dia ada kaidahnya. Menutupnya tidak boleh dengan tangan tetapi dengan punggung, karena kalau kita tutup dengan ini akan memegang yang lain lagi dan menjadi sumber penularan. Kemudian ini tadi kalau kita bahas gejalanya ya Mas, kalau tuberkulosis khusus yang TB paru, kita coba fokus di TB paru. Ini kalau kita merasakan batuk selama 2 minggu atau lebih. Jadi aku batuk hari pertama kapan ya? Hari Senin. Sampai hari Senin lagi kok batuknya nggak berhenti-berhenti. Dia cenderung kering ke berdahak tapi nggak terlalu berdahak gitu. Nah ini selama 2 minggu atau lebih. Kemudian ada batuk yang bercampur darah. Nah ini juga diperkirakan arahnya ke gejala tuberkulosis, walaupun ada gejala penyakit paru lain yang memiliki batuk darah, tetapi ini lebih diutamakan ke arah infeksi TB. Kemudian pada pasien-pasien yang imunitasnya rendah itu sangat mungkin dia ada sesak nafas, kemudian badan lemes dan rasanya tuh lesu, letih gitu. Kok saya tuh udah batuk, biasanya saya kalau jalan ke kampus itu nggak apa-apa gitu, tapi sekarang kok saya baru naik 1 tangga aja itu sudah rasanya lemah, letih, lesu, terus kehilangan semangat buat melakukan sesuatu. Mungkin kalau mahasiswa biasanya diajak temen nongkrong tuh oke, tapi kok sekarang kayaknya mageran gitu, pengennya di rumah. Ini boleh kita evaluasi kalau kita tidak punya problem-problem lain gitu, nggak demam, nggak lain. Kemudian nafsu makannya menurun, biasanya sehari makan 3 kali, 1 kali makan mungkin kalau cowok 2 piring, kalau cewek mungkin 1 piring, 1 porsi. Ini tiba-tiba nafsu makannya menurun gitu, nggak pengen makan apa-apa, dicari seleranya juga terus beli habisnya cuma setengah. Dan ini kerasa banget berat badannya menurun. Bahkan kalau kita bertemu orang lain dalam 2 minggu atau sebulan ya setelah batuk itu, orang pasti bilang kok kamu kurusan. Pasti itu penilaian orang lain dan boleh kita timbang berat badannya itu menurunnya mungkin lebih dari 2-5 kilo. Terlihat secara makroskopik gitu ya, terlihat secara langsung. Nah, kemudian yang khas juga mungkin Dr. Else ya, kita diajarin dia berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik. Jadi maksudnya gini, orang merasa dingin di AC tapi kitanya kepanasan. Keringatnya tuh bercucuran. Kecuali kalau kita olahraga, wajar ya kita berkeringat. Tetapi pada orang tuberkulosis, dia ada berkeringat pada malam hari pada saat dia tidak ngapa-ngapain. Rasanya tuh panas, gerah dan berkeringat, dan dia tuh bisa aja ngerasa meriang, demam nggak terlalu tinggi, tapi diraba tuh hangat. Itu bisa berlangsung hampir 1 bulan bareng dengan batuknya ini. Nah, kemungkinan ini gejala secara umum yang dirasakan oleh pasien tuberkulosis. Tetapi kadang kita kan denial ya, nggak mungkin aku TB, aku makannya banyak, teman-teman aku bersih, kemudian
circle aku oke-oke kok, vaksin semua, aku dapat TB dari mana? Apalagi kalau kayak kami yang petugas kesehatan, sangat memungkinkan sekali bertemu dengan pasien-pasien TB seperti ini. Ini dok, untuk batuk ya dok ya, ketika pada minggu pertama yang mungkin tidak ketahui bahwa orang tersebut terkena TB, ketika dia batuk terus terkena dengan orang sekitarnya, apakah itu juga sudah bisa menularkan dok pada minggu pertama saja? Pada saat batuk itu kemungkinan kuman TB-nya sudah ada. Jadi kalau tuberkulosis itu batuknya mungkin baru mulai 2 minggu, tapi bakterinya masuk mungkin kita tarik mundur bisa kurang 2 minggu atau kurang sebulan sebelumnya. Dia terkontak dengan TB-nya. Kemudian di sini di sini kuman TB-nya misalnya kita tarik sebulan ya, di sini ketemu kuman TB, di sini berkembang, baru kemudian muncul gejala. Itu namanya kalau kita diinfeksi itu masa inkubasi. Mulai dari kita terpapar dengan bakteri atau virus atau mikroorganisme lain sampai munculnya gejala. Itu namanya masa inkubasi dan sangat mungkin pada masa itu sudah mulai menularkan ke sekitarnya. Itu pada masa inkubasi dok ya, mungkin untuk menjaga-jaga sebagai masyarakat, apakah kita bisa dok untuk periksa rutin gitu, apakah ada disarankan dokter untuk periksa rutin, apakah sehat kondisinya itu lain sebagainya, seperti apa? Ya, jadi kalau masa inkubasi dahaknya belum banyak, itu kita kesulitan untuk dapat spesimen dahaknya. Jadi kalau di awal-awal memang belum bisa, kita masih menganggap itu batuk pilek biasa, jadi disarankan untuk menggunakan masker kalau kita batuk, kemudian tidak banyak berkontak dengan orang, kemudian yaitu minum air putih, makan yang sehat, sehingga kita mencegah menjadi lebih buruk pada kita dan kita juga mencegah penularan kepada orang lain. Gitu. Itu kalau di awal-awal. Nah, kalau sudah di sini ini sangat infeksius sekali. Ini tadi yang batuknya seperti ini, bisa sampai 1 juta partikel kalau kita bersin. Hati-hati juga tisu, sapu tangan atau apapun yang digunakan pada saat kita menutup batuk, menutup bersin itu juga bisa menjadi barang yang infeksius. Jadi harus langsung dibuang atau digunakan klorin atau langsung dicuci bersih menggunakan klorin. Dia matinya pakai klorin Baiklin 1% itu kemudian diencerkan. Seperti itu. Gitu, Mas. Betul itu seperti apa dok? Apakah ada yang mau tanyakan dok mengenai tuberkulosis ini? Kalau pertanyaan kayaknya enggak ya, udah sangat jelas. Cuman mungkin mau disampaikan ini yang gejala-gejala ini yang sering diremehkan, maksudnya underestimate oleh masyarakat di rumah. Jadi batuknya 2 minggu, ini batuk biasa. Padahal sudah disertai dengan demam, berkeringat malam. Padahal kayaknya di media sosial ini kan sudah gejala TB ini udah banyak sekali edukasi. Betul. Tapi itu tadi penolakan, denial dari masyarakat, nggak mungkin TB. Padahal seperti yang disampaikan oleh Dr. Eni, TB ini nggak mengenal usia, nggak mengenal dia miskin, kaya, atau pekerjaannya apa. Bahkan orang-orang yang mempunyai memang aktivitas yang tinggi, pertemuan yang tinggi dengan semua orang, pejabat-pejabat itu sangat mungkin sekali untuk terkena TB. Ini padahal sudah ada studi dok yang menyatakan bahwa untuk deteksi dini ini dapat meningkatkan kesembuhan, menurunkan angka kematian dok ya. Betul. Pada angka 50%. Betul. Jadi memang deteksi dini, bagaimana pengobatannya cepat dan efisien tadi dapat membantu pasien TB tersebut untuk bisa lebih produktif lagi dalam kehidupannya. Kita akan bahas lagi dok ya mengenai TB ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.